Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebahas topik yang super menarik soal keamanan siber. Spesifiknya keamanan sisi klien atau client-side security. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya seorang peretas bisa mendadak jadi dalang tak terlihat yang diam-diam mengendaliin browser atau peramban web Anda. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana bisa sesi browsing kita yang kelihatannya normal-normal aja, tiba-tiba dibajak sama kekuatan yang nggak kelihatan? Maksudnya gimana coba? Caranya peretas bisa ngendalin browser Anda dari jauh, terus ngelakuin hal-hal yang sama sekali nggak Anda pengenin? Nah, itulah misteri utama yang bakal kita pecahkan di penjelasan kita hari ini. Biar gampang, ini peta jalan kita buat ngebongkar taktik peretas yang lumayan kompleks ini selangkah demi selangkah. Kita bakal mulai dari pengenalan keamanan klien, terus masuk ke ancaman serangan XSS, ngebahas 3 jenis serangan XSS, ngeliat seberapa parah kerusakan akibat XSS, lanjut menyelidiki serangan CSRF, dan terakhir kita tutup dengan manipulasi kepercayaan. Oke, langsung aja. Kita masuk ke bagian pertama, pengenalan keamanan klien, memahami celah keamanannya. Nah, buat bener-bener paham gimana eksploitasi ini bisa kejadian, ada satu hal krusial yang harus kita ingat. Internet itu pada dasarnya pelupa. Iya, pelupa. Protokol HTTP yang kita pakai tiap hari itu sifatnya connectionless dan stateless. Artinya, server tuh nggak punya ingatan bawaan buat ngenalin siapa Anda setiap kali Anda buka halaman baru. Bayangin aja kalau tiap kali ngeklik sesuatu, Anda harus masukin password lagi. Bakal repot banget kan? Makanya ada yang namanya cookies dan sesi. Cookies ini disimpan di browser Anda, ibarat kartu identitas digital, atau gampangnya kayak gelang VIP di sebuah klub eksklusif. Nah, gelang inilah yang jadi incaran utama para hacker. Kalau mereka bisa nyuri gelang itu, mereka bisa masuk dan santai aja pura-pura jadi Anda. Selanjutnya, bagian kedua, ancaman serangan XSS. Kita bakal bahas apa itu cross-site scripting. Jadi, XSS inilah yang bisa dibilang jadi senjata utamanya peretas buat nyuri gelang VIP yang baru aja kita bahas tadi. Coba perhatiin deh cara kerjanya. Beda sama kerentanan yang langsung nyerang server, target utama XSS ini justru sisi klien, yaitu Anda. Tujuannya cuma satu, ngejalanin kode JavaScript jahat langsung di browser korban. Langkahnya gini. Pertama, penyerang nyuntikin muatan berbahaya atau payload ke server web. Terus korban yang nggak tahu apa-apa buka situs yang udah rentan itu. Dan ketiga, boom, kode berbahayanya langsung jalan. Bayangin aja kayak ada orang yang diam-diam nyelundupin megafon ke dalam klub eksklusif tadi, terus teriak-teriak ngasih perintah palsu ke semua pengunjung. Bahaya banget kan? Peretas jadi bisa ngacak-ngacak semua interaksi Anda sama aplikasi web itu. Coba lihat skrip pendek ini. Kelihatannya sepele ya. Tapi ini tuh ibarat ketukan pintu universal yang dipakai hacker buat ngetes sebuah kerentanan. Skrip ini emang cuma nampilin kotak peringatan atau alert, kelihatannya aman-aman aja. Tapi jangan salah, kalau hacker udah berhasil ngejalanin fungsi alert ini, itu artinya mereka juga punya kebebasan penuh buat ngeksekusi kode JavaScript apapun yang mereka mau di peramban Anda. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 3 jenis serangan XSS. Kita bakal mengategorikan senjata-senjata ini. Dari konsep dasar tadi, taktik pencurian ini berkembang jadi 3 jenis yang beda-beda, tergantung cara eksekusi dan di mana muatannya ditaruh. Pertama, ada Reflected XSS. Ini tuh ibarat aksi jambret di jalan raya, hancurkan dan ambil secara instan. Muatannya dikirim lewat permintaan HTTP dan langsung dipantulin balik tanpa disimpan sama sekali. Kedua, Stored XSS. Nah, kalau ini kayak masang jebakan atau ranjau, muatan jahatnya disimpan permanen di database server, contohnya di kolom komentar forum. Jadi, siapapun yang buka halaman itu bakal langsung kena serang. Dan yang ketiga, DOM-based XSS, yang bisa dibilang sebagai pekerjaan orang dalam yang sesungguhnya. Nah, biar lebih kebayang soal pekerjaan orang dalam ini, mari kita bahas DOM-based XSS secara konseptual. Hal yang paling ngeri dari serangan ini adalah semuanya terjadi sepenuhnya di browser Anda, tanpa butuh interaksi sama server sama sekali. Jadi gini, aplikasi web front-end yang lagi Anda pakai itu ngambil data masukan dari Anda, misalnya dari variabel query, dan langsung nampilin itu ke layar, yang secara otomatis ngubah struktur halaman webnya. Masalahnya, kalau hacker iseng masukin skrip ke variabel query tadi, skripnya bakal langsung jalan di dalam browser Anda. Ini tuh serangan yang benar-benar terisolasi, tapi efeknya sangat mematikan. Oke, lanjut ke bagian 4, kerusakan akibat serangan XSS. Kita lihat dampak dari eksploitasi ini.
Penting banget loh buat kita sadar seberapa besar kekuatan yang dipegang hacker begitu skrip jahat tadi berhasil jalan. Daftarnya bener-bener bikin merinding. Mereka bisa baca data pribadi apapun yang bisa Anda akses, ngambil alih akun Anda sepenuhnya, nyamar jadi Anda, sampai ngubah-ngubah tampilan web sesuka hati mereka atau yang biasa disebut deface. Singkatnya, mereka itu secara efektif megang kendali penuh atas kehidupan digital Anda di platform tersebut. Bikin ngeri kan? Nah sekarang kita ke bagian 5, Cross-Site Request Forgery atau CSRF. Ini dia trik pamungkasnya. Di sini, kita ngelihat pergeseran strategi keamanan yang cukup nyeremin. Gimana nggak? Di CSRF, penyerang tuh bahkan nggak perlu repot-repot nyuntikin kode berbahaya ke situs target. Perbedaannya jelas banget. Kalau XSS tadi ibarat bawa megafon sendiri buat nyusup, CSRF ini malah manfaatin kepercayaan buta dari sebuah situs terhadap penggunanya yang udah login. Balik lagi ke analogi klub malam tadi, CSRF ini ibarat ada orang yang malsuin tanda tangan Anda di tagihan minuman, dan tebak apa? Bartendernya langsung proses aja tagihannya karena dia percaya banget sama gelang VIP yang lagi Anda pakai. Langkah-langkah serangan CSRF ini bener-bener licik loh. Gini ceritanya, Anda login ke situs yang aman dan terpercaya, terus browser Anda nyimpen token autentikasinya. Nggak lama kemudian, Anda nggak sengaja buka situs lain yang ternyata jahat. Di situs jahat itu ada skrip tersembunyi yang diam-diam ngirim permintaan balik ke situs terpercaya tadi. Misalnya, permintaan buat ngapus akun Anda. Karena browser Anda secara otomatis selalu ngelampirin token valid Anda setiap kali ngehubungin situs terpercaya itu, ya situs terpercayanya mikir, oh ini pasti yang minta pengguna aslinya nih, dan langsung aja ngejalanin perintah fatal itu. Kalau dilihat secara konseptual, kode di balik ini tuh cuma formulir HTML biasa yang ngegunain metode pengiriman data. Nggak usah terlalu pusingin detail teknisnya ya. Perhatiin aja bagian kuncinya, ada ruas atau field yang sengaja disembunyiin. Di contoh ini, ada ruas password dengan nilai change password yang nggak kelihatan di layar. Terus cukup pakai sebaris kode JavaScript simple, peretas bisa maksa browser Anda buat ngeklik dan ngirim formulir ini secara otomatis. Hasil akhirnya, kata sandi Anda berubah total, dan Anda sama sekali nggak sadar kalau itu baru aja kejadian. Masuk ke bagian terakhir kita, bagian 6, manipulasi kepercayaan. Mengubah autentikasi menjadi senjata. Bisa dibilang eksploitasi ini tuh brilian, tapi juga menakutkan banget. Kenapa? Karena ini murni bergantung pada manipulasi kepercayaan mutlak yang udah kebangun antara server web dan browser Anda. Gara-gara kepercayaan yang buta ini, kredensial atau identitas Anda malah berbalik jadi senjata makan tuan. Hacker bisa maksa Anda ngelakuin hal-hal tanpa izin, mulai dari ngehapus postingan, nulis komentar palsu, ngasih like rekayasa, sampai yang paling fatal, ngeganti password dan ngerampas kehidupan digital Anda sepenuhnya. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita yang lumayan padat ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang bikin mikir. Kalau sebuah sistem mempercayai Anda secara membabi buta, bisakah Anda benar-benar mempercayai sistem itu buat ngelindungin Anda? Terus, kalau hacker bisa ngemanipulasi kepercayaan dan nyuntikin skrip sesuka hati, apa jadinya kalau mereka mulai ngemanipulasi kemana arah kita browsing di internet? Spesifiknya apa sih yang dimaksud sama kerentanan open redirect? Nah, itu dia misteri selanjutnya yang pastinya bikin kita makin penasaran buat belajar lagi. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan hari ini. Tetaplah penasaran, jaga keamanan digital kalian, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.